Baik, selamat datang di perkuliahan saya Desain Web Responsif ya. Minggu ini adalah minggu perkenalan ya daripada pembelajaran kita kali ini ya terkait dengan mata kuliah Desain Web Responsif ya. Perkenalkan untuk saya nama Dwi Eli Kurniawan. Nanti Anda boleh panggil saya dengan nama panggilan Dwi ya. Inisial nanti kalau Anda cari di beberapa administrasi itu DE. Kemudian ruangan Anda bisa cari saya di ruang 702 ya, lantai 7 ya, ruang 702. Nah, untuk pembelajaran kita di masa pandemi ini ya tentu kita lakukan secara online ya, blended learning ya, dengan pembelajaran kombinasi ya. Nanti akan ada beberapa metode-metode belajar yang saya akan berikan secara online ya, rekaman dari YouTube dan juga beberapa nanti kita akan ketemu secara online ya menggunakan Zoom ataupun Google Meet ya. Dan juga nanti akan kita ikut diskusi ya. Kalau nanti Anda ada keluhan, ada perlu respon cepat ya, Anda bisa gabung di chat WhatsApp. Kemudian juga untuk pembelajaran kita ya, nanti di tiap minggunya silahkan mengikuti ya. Di sana akan ada attendance ya, presensi di tiap kehadirannya. Silahkan nanti ikuti ya di tiap minggu itu, terus kemudian Anda klik attendance-nya ya. Nanti akan ada materi ya, dan juga slide materi, resource ya, dan juga video. Kemudian ada worksheet ya. Ya, kalau nanti ada praktikum, nanti ada worksheet yang harus Anda kerjakan. Terus kemudian beberapa resource dan ada forum ya, nanti bisa Anda ikuti di dalamnya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini ya saya akan sampaikan dulu yaitu RPS kita, bahwasanya untuk desain web responsif ya ini 3 SKS ya. Kemudian semester 3 semester 2 ya, 3 SKS. Nah, untuk dosennya ya saya sendiri Dwi Eli Kurniawan. Semua kelas baik itu reguler pagi maupun reguler malam. Ya, nanti untuk pembelajaran kita ya tetap ya, untuk yang malam silahkan di malam, untuk yang pagi di yang pagi. Ya, ataupun bisa fleksibel pagi ke malam, malam ke pagi juga bisa fleksibel. Artinya di tiap minggunya karena ini online silahkan Anda mengikuti, wajib ya. Fleksibel ini artinya ya wajib harus diikuti di tiap minggunya. Nanti akan ada cut off-nya. Jadi kalau misalkan Anda tidak hadir ya maka dianggap Anda absen gitu. Jadi tidak hadir ya, begitu. Nah, apa sih mata kuliah ini? Mata kuliah ini membahas daripada bagaimana nanti melakukan desain web yang secara responsif, berisi HTML, CSS, JavaScript, jQuery, mockup dan layouting ya. Ini untuk UI design. Kemudian framework CSS, Bootstrap ya, SVG, grafik dan Canvas. Untuk capaian tiap pembelajaran kita ya tiap minggunya tentu akan menghasilkan daripada apa yang sudah kita hasilkan di dalam pembelajarannya. Tiap minggunya Anda bisa cek bagaimana pembelajarannya ya. Jadi di minggu pertama ya Anda belajar terkait dengan pengantar web, kemudian HTML, CSS, desain web responsif, JavaScript, jQuery ya. Kemudian mockup dan layouting. Nah, di sini nanti mockup layouting ini akan banyak belajar terkait dengan bagaimana desain UI, UX, kemudian juga bagaimana interaksi desain, prinsip dari desain, dan juga
implementasi daripada desain itu sendiri, yang sebenarnya sih nanti akan dipelajari juga di web UI UX ini ya. Nah ini, tetapi nanti pembelajaran di web UI UX ini lebih kepada native programming ya, tanpa bantuan framework ya. Nanti ketika di minggu ke-11 ya, nanti Anda akan belajar menggunakan framework. Nah ini akan lebih mudah dibandingkan dengan natifnya. Oke, terus kemudian belajar SVG grafik, SVG kemudian kanvas ya, dan juga animasi. Nanti ini akan dikombin juga tentunya ya. Nah, sarana yang perlu dilengkapi di komputer Anda masing-masing di rumah ya, ini diabaikan. Ini diabaikan. Ini untuk Anda ya, silahkan gunakan spek komputer yang sudah ada dengan memperhatikan. Untuk browser cukup satu aja diinstal, yaitu Chrome. Notepad++, untuk codingannya Anda boleh pilih ya, boleh Visual Studio Code, Sublime, atau Notepad++. Kemudian web servernya Anda gunakan SAMPP. Untuk kriteria penilaian mengacu pada Politeknik Negeri Batam yang lebih besar dari 85 nanti akan dapat nilai A. Ya, semoga semuanya mendapatkan nilai A. Ya, amin. Nah, untuk penilaian ya, tugas dan praktikum, nanti di setiap minggu biasanya akan ada kuis ya. Nanti saya berikan kuis itu di minggu keempat ya, ini ya, minggu 4, jadi masih lama ya. Silahkan nanti ya diikuti. Dan juga ada praktikum. Tugas praktikum ini tentu di tiap kali teori ada praktikum, Nah, tapi tidak semuanya itu dikumpulkan ya. Biasanya nanti akan dikumpulkan di 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan, di rapel ya, semua praktikumnya dikerjakan. Kemudian untuk UTS dan UAS ini 25% ya. Tentu nanti sebelum ujian UTS atau UAS ini akan ada pranya dulu supaya menyiapkan Anda agar lebih siap menghadapi ujian. Kemudian kehadiran atau soft skill itu 10%. Nah, tadi ya, setiap minggunya silahkan untuk attendance ya di sini agar mendapatkan nilai 10%. Ya, total 100. Untuk pustakanya Anda boleh lihat di sini, ada beberapa di perpustakaan, boleh diakses. Kemudian juga boleh di-download. Nah, di sini juga saya sudah sediakan referensi bacaannya. Ini sudah lengkap ya, ada semua di sini. Tinggal dibaca dan lihat. Kemudian untuk link software ya, tadi SAMPP, Sublime, Visual Studio Code, Notepad++, silahkan pilih aja salah satu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini ya. Terima kasih ya. Selamat untuk belajar di minggu ini. Oh iya, minggu ini Anda belajar ini ya, membaca dulu beberapa artikel ini ya. Belajar artikel terkait dengan web, apa sih itu website, dan juga bagaimana sih cara mengcodingnya, arsitekturnya ya, dan mengcodingnya. Di sini nanti ada beberapa bahasa HTML sedikit ya, dibahas ya. Itu nanti kita akan bahas di minggu kedua ya. Minggu ini cukup dengan membaca dulu dan perkenalan, serta ikuti join di chatroom ini ya, gitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih.